kalau dulu kan mengeluarkan itu mungkin dikhawatirkan para fakir miskin, dikhawatirkan mereka belum punya bekal untuk hari raya begitu, sehingga betul-betul di saat malam hak Idul Fitri atau bahkan di hari sebelum Idul Fitri itu betul baru dikasihkan, baru diberikan. Nah, namun dalam konteks hari ini kan, apakah ada seorang fakir yang betul-betul tidak punya makanan ketika hari raya begitu? Apalagi hari ini kan banyak ya BLT pemerintah gitu bisa diberikan sebelum harga ya, BLT minyak goreng, bantuan uang dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks hukum Islam kan mungkin bisa jadi pentasarupan zakat fitrah itu diberikan setelah Idul Fitri begitu. Kalau kita mengeluarkan kan harus ya maksimal itu sebelum sholat Id ya, tapi pentasarupannya bisa setelah Idul Fitri gitu, karena mungkin saja orang miskin itu dia sudah habis bekal seminggu setelah Lebaran gitu kan, habis dipakai Lebarannya, seminggu baru udah nggak punya, baru kita berikan. Itu menurut saya ya salah satu realitas hari ini harus sesuai dengan hukum Islam yang sering kita pahami dari dulu gitu, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya moderasi terkait penafsiran ya. Seorang penafsir harus mampu melahirkan produk tafsir yang moderat dan berkerah mata. Jadi tafsir yang moderat ini maksudnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang tetap memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Nusantara yang sangat majmuk dan heterogen. Dan tafsir ini tidak hanya harus menjadi tafsir yang rahmatan lil alamin gitu ya, karena Islam datang bukan hanya untuk umat Islam saja tapi untuk seluruh manusia. Berikutnya moderasi pemikiran. Nah, pemikiran ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau berdakwah di Madinah. Beliau bisa mempersatukan kaum Muslim dengan Yahudi, kafir dan lain sebagainya dalam satu persatuan yang sangat harmonis begitu ya. Yang mana pemikiran ini maksudnya kita itu mampu menerima perbedaan gitu ya. Baik perbedaan di internal kita, perbedaan mazhab, perbedaan aliran, ataupun perbedaan eksternal ya, agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Yang berikutnya moderasi dakwah Islamiyah. Nah, dakwah Islamiyah ini bagaimana kemudian strategi dakwah itu ya sebetulnya harus memperhatikan ketepatan sasaran dakwah begitu ya. Sangat penting bagi seorang dai untuk mengetahui dengan betul bagaimana kondisi sosial masyarakat yang beliau sampaikan gitu. Sehingga apa yang dia dakwakan, apa yang dia dakwakan itu sesuai dengan keadaan masyarakat begitu, tidak malah jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang cenderung mungkin yang saya sedikit memberikan koreksi enggak sih, tapi kadang titik di mubalik ya, mubalik yang dia mungkin kayak dalam satu hari sampai 3-4 panggung ya keliling gitu. Sedikit 7. Ketua sampai 20. Maksudnya mubalik itu kan tapi cenderung kalau di masyarakat di pedesaan itu bangga ya mendatangkan mubalik. Yang mohon maaf kadang mubalik kan orang dari luar, jauh dari lokal tempat tersebut. Yang mungkin beliau berceramah hanya dengan tema-tema umum gitu. Umum saja, tidak real kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat sekitar gitu. Dan tapi itu dibanggakan, berbeda dengan penceramah lokal yang ada di desa tersebut karena kepopulerannya salah satunya.
Nah berikutnya kaitan dengan pendekatan interdisipliner dalam moderasi beragama di pendidikan Islam. Jadi artinya menurut Muhammad Fahri dan Ahmad Zainuri dalam bukunya Moderasi Beragama ini ada 4 tipe moderat ya. Yang pertama moderat dalam ibadah, moderat dalam tasri, pembentukan syariat, moderat dalam akidah, dan moderat dalam budi pekerti. Nah, digambarkan lagi moderasi beragama ini ada beberapa jenis